Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Mohon maaf ya, Pak, mengganggu waktunya siang hari ini. Iya, tidak apa-apa, Bu. Seperti yang kemarin saya bilang ke Bapak, kalau hari ini tuh saya ingin mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah Bapak. Iya, insya Allah. Ya. Boleh ya Pak minta berbagi pengalamannya dengan saya ya Pak? Insya Allah yang bisa saya sampaikan mungkin akan saya sampaikan, yang tidak bisa mungkin tidak akan saya sampaikan. Ya Bapak, terima kasih. Bapak, supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Pak untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu bagaimana Pak? Terkait dengan kasus dilema etika ataupun bujukan moral, saya lebih yang pertama mungkin kita melakukan klarifikasi ya terhadap suatu permasalahan atau yang mempunyai permasalahan ya. Kemudian melakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya. Lalu dalam pengambilan keputusan juga kita mengambil keputusan suara terbanyak mungkin dari rekan-rekan sejawat atau teman-teman yang ada di sekolah begitu. Mungkin seperti itu ya Bu. Oh iya, jadi mengidentifikasi kasus terlebih dahulu. Iya, betul. Untuk selanjutnya ya Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dalam hal ini mungkin saya lebih yang pertama menginventarisir permasalahannya Bu, dan kemudian masuk ke masuk ke skala prioritas atau bagaimana ya. Jadi kita mendahulukan mana yang lebih utama yang harus didahulukan gitu ya dengan terkait permasalahan tersebut yang urgent mungkin ya Bu ya. Seperti itu mungkin Bu. Jadi dilihat dari masalah yang urgent terlebih dahulu ya Pak. Betul. Baik Bapak, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkah dilepas dari pengambilan keputusan sebagaimana kita menganut ajas demokrasi ya Bu. Kita mengambil suara terbanyak. Ya. Dan walaupun kita kepala sekolah mempunyai kewenangan, mungkin tetap kita harus tetap mempertimbangkan suara terbanyak ya. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Kita harus mengkaji dan meminimalisir atau terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil. Ya, jadi kita mengkaji dulu ya kasus yang kita hadapi, ya. Kemudian nanti kita mencari jawabannya itu dengan berkoordinasi dengan rekan yang lain. Iya, betul Bu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika? Dalam pengambilan keputusan adalah yang terpenting kita berkomunikasi dan berkoordinasi ya. Kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada juga kita musyawarahkan permasalahan. Kan mungkin permasalahan itu tidak muncul dari semua rekan sejawat, bisa muncul dari salah satu guru atau rekan sejawat. Nah, kita musyawarah seperti apa, kita ambil keputusannya seperti apa, permasalahannya seperti apa, seperti itu. Jadi memang harus bermusyawarah juga, berkolaborasi juga ya Pak, iya, untuk bisa menyelesaikan itu semua. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap ada tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah ada tantangan gitu Pak? Tantangan pasti ada ya Bu. Yang namanya mengambil keputusan itu ada dua sisi ya. Ada yang memang merasa diuntungkan, ada yang memang merasa dirugikan ya dalam hal ini. Nah, jadi
selaku kepala sekolah harus berusaha meminimalisir untuk mengurangi resiko yang banyak dirugikan seolah-olah ya, mungkin seperti itu. Jadi meminimalisir resiko yang ditimbulkan ya, Bapak dari pengambilan keputusan yang kita ambil seperti itu. Iya Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus? Misalnya, apakah ketika ada kasus itu Bapak jadwalkan terlebih dahulu untuk penyelesaiannya, atau apakah Bapak langsung selesaikan waktu itu juga di tempat begitu Pak? Terkait hal tersebut kita kan mempunyai kepentingan ya, ada agenda yang harus selesaikan dulu. Dalam hal ini mungkin saya inventarisir terlebih dahulu ya Bu, inventarisir permasalahannya, kemudian kita musyawarahkan kira-kira kapan akan ditindaklanjuti permasalahan tersebut. Itu kan sifatnya memang insidentil, tetapi kita kan kadang-kadang ada kepentingan yang harus terlebih dahulu dilaksanakan ya di luar itu kan datangnya tiba-tiba gitu. Oke, jadi kalau menurut Bapak ketika ada masalah itu kita lihat dulu, jadwalkan dulu kira-kira permasalahannya untuk diselesaikannya kapan seperti itu. Iya, betul. Iya, jadi tidak langsung ketika ada masalah langsung tidak ya Pak. Tetapi ketika memang permasalahan itu tidak terlalu urgent bisa diselesaikan secara langsung. Tetapi kalau memang itu permasalahan sangat urgent dan sangat memerlukan pemikiran yang cukup mendalam, pasti itu kan harus musyawarah dulu dan kemudian harus dikaji dulu ya, dikaji dulu. Iya Bapak. Berarti kita melihat itu dari masalahnya itu dulu ya. Iya betul. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Seseorang atau untuk mempermudah untuk menangani kasus-kasus tersebut sebetulnya tidak ada. Itu hanya kebersamaan saja Bu, kebersamaan saja ketika kita ambil suara terbanyak lah katakanlah musyawarah ya, dan kita perlu mengkaji juga bahwa walaupun gitu suara terbanyak memang kurang baik menurut pandangan kita, itu tetap kita berikan arahan dulu Bu kepada yang lainnya sehingga kita mengambil satu keputusan yang memang benar-benar tepat ya, sesuai dengan apa yang diinginkan ya, dan sesuai tidak melanggar norma lah mungkin ya, seperti itu. Bagus sekali jawaban Bapak. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan yang termasuk ke dalam kasus dilema etika begitu? Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu kan yang namanya dilema etika itu kan baik benar persis benar ya Bu. Yang ini benar, ini juga persisnya benar ya. Nah kadang-kadang di situ kita harus jeli sekali atau pandai-pandai melihat sisi mana yang paling benar, mungkin seperti itu ya Bu. Nah ketika kita di hadapan seperti itu ya kita tetap aja kita mengambil keputusan suara terbanyak, dan juga kita mengkaji apakah keputusan kita itu sudah baik atau dirasa kurang baik. Kita harus juga menguasai atau memahami kedalaman permasalahan tersebut gitu, seperti itu. Harus dikaji lebih dalam lagi. Iya betul, dan kemudian kita memberikan satu pandangan terhadap rekan-rekan yang lainnya. Kadang-kadang kan yang namanya pandangan seseorang itu kan beda-beda ya Bu. Yang penting mungkin ada yang pihak dirugikannya juga tidak terlalu merasa dirugikan. Iya. Bapak, jawaban dari pengalaman Bapak sangat menginspirasi sekali untuk saya begitu ke depannya, supaya saya juga bisa mengambil keputusan ketika ada kasus atau kayak itu dilema etika atau bujukan moral itu, harus bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Pak. Terima kasih untuk pengalamannya Bapak berbagi dengan saya ketika Bapak mengambil keputusan dalam berbagai kasus dan situasi yang ada di sekolah Bapak. Semoga saya juga bisa gitu ke depannya menjadi lebih baik seperti pengalaman-pengalaman yang lain begitu.
Sama-sama Bu, saya juga terima kasih Ibu sudah berkenan untuk eh, berwawancara dengan saya ya dalam hal ini. Saya juga sama Bu, yang namanya manusia itu tidak luput dari pembelajaran ya Bu, tidak ada yang sempurna yang namanya manusia, tetap aja kita memerlukan pembelajaran. Dan untuk itu memang kalau memang itu baik menurut ibu dan juga yang lainnya, mungkin itu alhamdulillah ya. Kalaupun ada kekurangan itu kebodohan atau kehilapan saya semata Bu ya. Iya Pak, mungkin wawancara kita hari ini cukup sekian. Bapak terima kasih untuk waktunya. Bapak sudah membagi waktu dengan saya. Mohon maaf kembali karena saya sudah mengganggu ya Pak. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.